Halo semuanya, welcome to class of chemistry. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana atom akan saling terikat, ada yang saling berbagi, ada yang saling pinjam elektron, bahkan ada yang membentuk lautan elektron. Yuk kita belajar bersama. Ikatan kimia dan jenis-jenisnya. Pernahkah kalian berpikir mengapa garam bentuknya keras tetapi mudah hancur atau rapuh? Mengapa kabel dapat menghantarkan listrik? Bahkan, mengapa tubuh kita bisa tersusun dari berbagai macam zat yang berbeda? Semua fenomena menarik ini dan masih banyak lagi tidak lepas dari satu konsep dasar dan penting dalam kimia, yaitu ikatan kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia dan jenis-jenisnya, bagaimana ikatan terbentuk, dan mengapa konsep ini penting untuk dipelajari. Semua benda di sekitar kita, baik padat, cair, maupun gas, tersusun dari atom-atom yang saling berikatan. Mengapa atom saling berikatan? Alasan utamanya adalah untuk mencapai kestabilan. Akan tetapi, ada juga atom-atom yang memang sudah stabil sehingga sangat jarang berikatan dengan atom lain. Atom tersebut dikenal dengan gas mulia, yang terdiri dari atom helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kenapa gas mulia stabil? Ternyata, kulit terluar atau kulit valensi dari atom-atom gas mulia terisi penuh dengan 2 elektron atau 8 elektron. Karena itu, untuk mencapai keadaan stabil, atom-atom lain akan membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, di mana kulit terluarnya diisi dengan 2 elektron atau kaidah duplet dan 8 elektron atau kaidah oktet. Atom-atom akan berinteraksi dengan cara melepaskan, menerima, atau berbagi elektron. Ikatan yang terjadi dari interaksi antar atom inilah yang disebut dengan ikatan kimia. Ada 3 jenis ikatan kimia yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sekarang, mari kita bahas jenis ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Contoh senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion adalah butiran garam dapur. Garam dapur terbentuk dari ikatan ion antara atom natrium dengan atom klorin. Bagaimana ikatan ion bisa terbentuk? Prinsip dasar ikatan ion adalah serah terima elektron. Bayangkan ada atom natrium yang punya 1 elektron ekstra di kulit terluarnya dan atom klorin yang kekurangan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Apa yang terjadi? Atom natrium menyerahkan 1 elektronnya kepada atom klorin. Setelah memberikan 1 elektronnya, atom natrium berubah menjadi ion positif Na+. Sedangkan klorin yang menerima 1 elektron berubah menjadi ion negatif Cl-. Kedua ion yang berbeda muatan ini akan saling tarik-menarik membentuk ikatan ion. Interaksi tarik-menarik antara ion positif dan negatif ini tidak hanya terjadi pada satu pasang saja. Pada senyawa NaCl, setiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Begitupun sebaliknya. Interaksi ion-ion ini membentuk susunan yang sangat rapi dan teratur dalam bentuk kisi kristal. Susunan yang teratur dan kuat inilah yang menyebabkan senyawa ion seperti garam dapur umumnya berwujud padat pada suhu kamar dan memiliki titik lelah yang sangat tinggi. Jenis ikatan kimia yang kedua yang akan kita pelajari adalah ikatan kovalen. Contoh senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen adalah molekul air. Lalu, bagaimana ikatan kovalen ini terjadi? Ikatan kovalen terjadi ketika atom-atom saling berbagi elektron agar kulit terluar mereka terisi penuh dengan 2 atau 8 elektron. Jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan terbagi menjadi 3.
hanya satu pasang elektron yang dipakai bersama, namanya ikatan kovalen tunggal, seperti pada pembentukan molekul hidrogen. Jika dua pasang elektron dipakai bersama, namanya ikatan kovalen rangkap dua. Contohnya pada molekul oksigen. Dan jika tiga pasang elektron dipakai bersama, namanya ikatan kovalen rangkap tiga, seperti pada molekul nitrogen. Selain jumlah pasangan elektron yang dibagi, ikatan kovalen juga dikelompokkan berdasarkan kepolaran atau persebaran elektronnya, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Pada ikatan kovalen polar, terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar di antara atom-atom yang berikatan. Contohnya, pada molekul hidrogen klorida, di mana atom-atom klorin lebih elektronegatif daripada hidrogen, sehingga elektron-elektron akan lebih tertarik ke arah klorin. Akibatnya, atom klorin akan sedikit bermuatan negatif dan hidrogen akan sedikit bermuatan positif. Sementara itu, pada ikatan kovalen nonpolar, kedua atom memiliki keelektronegatifan yang sama atau hampir sama. Contohnya pada molekul klorin, di mana kedua atom klorin menarik elektron dengan kekuatan yang sama, sehingga tidak muncul perbedaan muatan yang signifikan. Lalu, ada jenis ikatan kovalen lain, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Pada ikatan kovalen koordinasi, salah satu atom memberikan pasangan elektronnya untuk dipakai secara bersama, sementara atom yang lainnya hanya menerima pasangan elektron. Jenis ikatan kimia yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam terbentuk antara atom-atom logam, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Berbeda dengan ikatan ion atau ikatan kovalen, ikatan logam dijelaskan dengan model yang disebut lautan elektron. Bayangkan atom-atom logam yang berbaris rapi, tetapi elektron-elektron valensi mereka tidak terikat kuat pada satu atom tertentu. Sebaliknya, elektron-elektron ini bebas bergerak seperti lautan di sekitar inti atom-atom logam tersebut. Kebebasan gerak elektron inilah yang memberikan sifat-sifat unik pada logam, seperti penghantar listrik dan panas yang baik, memiliki efek mengkilap, dan dapat ditempa atau dibentuk. Nah, itulah tadi materi tentang ikatan kimia. Selanjutnya, kita akan mengerjakan latihan soal. Berikut adalah soal-soalnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.